podcast Ngobrol Santai episode kali ini. Aku Askia yang akan menjadi host untuk podcast di episode kali ini. Kira-kira tahu nggak nih topik apa yang akan kita bahas kali ini? Apa ya? Topik yang akan kita bahas hari ini adalah mapan dulu baru nikah atau nikah dulu mapannya bisa bareng-bareng. Nikah dulu mapan dulu. Di Indonesia katanya usia nikah rata-rata cewek itu sekitar 22 tahun sampai 24 tahun. Kalau cowoknya itu sekitar 25 tahun sampai 27 tahun. Tapi banyak juga yang nunggu sampai 30 tahun karena pengen stabil dulu. Tapi ada juga yang masih underage tapi udah nikah. Simak podcast hari ini karena bakal seru banget karena bakal ada pro dan kontra tentang ulasan hari ini. Kira-kira pembicara hari ini ada siapa ya? Boleh dong perkenalannya teman-teman. Boleh dari sini dulu deh. Halo semua, aku tim netral, itu Alisa Naila Ernisa. Hai semuanya, aku Yuna, aku tim pro. Halo, aku Syada Sarlingkantas dari tim pro. Halo, aku Fauzia dari tim kontra. Halo, aku Nafisa dari tim Halo semuanya. Hai. Langsung aja kali ya. Buat tim pro nih. Menurut tim pro, mending mapan dulu baru nikah atau nikah dulu mapannya bisa bareng-bareng? Boleh dong dikasih pembahasannya, pendapatnya nih, opininya. Dari sini dulu, dari Yuna dulu. Kamu dulu aja deh. Apa kalau misalkan menurut aku sih ya, kayaknya tuh lebih baik untuk mapan dulu nih, buat ngestabilin dulu nih finansial baru nikah. Karena kan nikah tuh nanti pasti punya anak, punya banyak kebutuhan. Nikah aja tuh butuh budget yang besar gitu. Mending punya rumah atau mobil dulu deh, minimal banget nih. Mungkin nggak mau dilempari ke tim kontra dulu nih. Oke, kita udah denger nih dari tim pro-nya untuk sementara. Kita pengen lihat, kita dengerin dulu dari tim kontranya gimana. Oke. Pilih mana nih? Kalau dari sudut pandang agama nih ya teman-teman. Oke, agama. Jadi kalau misalkan sebelumnya misalnya kan kita dilarang untuk berpacaran ya teman-teman. Nah jadi kita itu nikah dulu lalu bisa kan sebenarnya kesuksesan itu bisa kita apa ya kayak kita gapai bersama-sama gitu. Kalau misalkan orangnya dua-duanya bisa sama-sama jalan gitu kan, tujuan dari rumah tangga itu atau kita memiliki pasangan itu kita mau berkembang bersama kan. Bener banget. Nah jadi selain dari kita bisa menghindari kata zina, kita juga bisa secara tidak langsung tuh berkembang bersama-sama gitu. Dan pastinya dari finansial kita kan bisa dicari bersama juga gitu. Bener kan, rezeki juga datangnya dari Allah ya. Iya, itu juga yang penting kan bisa. kita sama-sama usaha. Iya, betul. Ya, tapi benar sih, setuju. Cuman menikah itu udah diatur rezekinya masing-masing sama Allah. Cuma kalau misalkan nggak disiapkan dari awal tuh, Kayaknya kurang persiapan gitu. iya benar. Bener. Kalau misalkan secara masyarakat itu kan mapan tuh kayak udah punya rumah, punya mobil, punya materi lah. Tapi kalau menurut aku pribadi, mapan itu nggak cuma dilihat dari ekonomi, tapi juga dilihat dari pola pikir, Bener dari banget tuh. mental. Dewasaan penting banget buat di pernikahan. Penting banget, apalagi kalau misalkan lihat anak muda zaman sekarang ya, yang ngeliatnya tuh aku pengen nikah biar sama dia selamanya. Nah masalahnya kalau misalkan kita bersama dengan orang itu selamanya, kita kan belum tentu belum bisa menjamin bahwa orang itu akan Orang yang tepat buat kita Iya, gitu bener. sampai Kadang juga Iya, kan masih bener labil banget. kan, masih Iya, labil bener banget. kalau umur masih muda tuh masih rawan. iya Takutnya malah menambah angka perceraian di Indonesia sendiri. Karena sekarang tuh banyak banget sih KUA sama pengadilan agama tuh jadi kayak Berlomba-lomba. iya, banyak-banyakan Iya, siapa ya? gitu. Ternyata katanya paling banyak di pengadilan agama dibanding KUA. Iya. Nah, gimana nih untuk tim kontra? Boleh nih ya, lanjut. Tapi teman-teman anggapan bahwa mapan dulu baru nikah itu nggak sejalan sama ajaran Islam. Karena di ajaran Islam itu suatu pernikahan itu merupakan pembuka rezeki. Jadi nggak harus menunggu kesempurnaan kita punya materi, harus punya nggak harus punya mobil dulu. Yang penting kita tuh punya mental yang siap dulu gitu. Karena kalau misalkan punya misalkan materinya udah cukup,
tapi mentalnya nggak siap, itu kan bisa aja kayak apa ya, bisa nggak long last lah, bahasa gaulnya gitu. Oke, ini kan pembahasannya ini masih muda ya, nikah muda ya. Apakah orang-orang yang nikah muda dan kayak masih muda tuh mentalnya stabil? Kalau menurut aku sih enggak ya, makanya kenapa kita milih jarak umurnya tuh yang agak udah di mapannya stabil, dari emosinya stabil karena Yumna tadi, terus dari mentalnya juga. Makanya ya kayak itu tuh semua tuh suatu persiapan untuk ke jenjang yang lebih serius, karena nih itu kan komitmen ya, meskipun gitu, meskipun di agama iya mungkin itu tuh cara membuka rezeki. Nah kalau gitu nanya deh, apakah kalau sendiri nggak ada rezekinya, nggak dapat rezekinya, harus bareng dulu, harus nikah dulu baru dapat rezeki? Ya kan aku nggak ada bilang kalau misalkan dengan sendiri itu nggak membuka rezeki, tapi bisa juga melalui pernikahan itu membuka pintu rezeki gitu. Aku juga tadi ada bilang kalau misalkan di agama Islam itu pernikahan itu harus disegerakan, karena kalau misalkan dulu makan dulu kan berarti mencari kesempurnaan dulu kan. Nah di situ aku nggak setuju sih kalau misalkan Islam hanya mendukung ajaran itu. Malah Islam itu juga mengajarkan ke kita kalau nikah itu harus punya persiapan. Nikah itu nggak cuma modal cuma materi doang, nggak cuma modal finansial doang. Yang kayak tadi aku bilang, kalau nikah itu kita juga perlu persiapan mental. Di nikah itu kita tuh hidup selamanya, kita hidup komitmen berdua membangun keluarga yang pastinya kita apa ya, banyak pertukaran pendapat, Butuh emosi keputusan yang juga. benar-benar inilah, keputusan yang benar-benar bener. Kalau misalkan nggak disiapin kayak anak muda zaman sekarang gini, nah kan mungkin ya kayak kalau gen-gen sebelumnya nih ya, gen-gen sebelumnya pasti mereka kayak nggak apa-apa nikah miskin, yang penting nikah gitu. Kalau misalkan kalau gen kita pastinya kayak nggak apa-apa nikah telat, yang penting kita udah siap. Karena kalau misalkan kita nikahnya nggak punya persiapan apa-apa, itu nanti bisa menciptakan kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan struktural itu bukan cuma karena salah pemerintah yang duitnya dikorup-korup aja ya. Kemiskinan struktural itu juga banyaknya akibat dari pernikahan muda yang nikah itu masih nggak siap apa-apa, secara materi nggak siap, secara finansial nggak siap, secara mental nggak siap. Jadi kayak mereka kalau misalkan mereka nggak dapat apa-apa, pasti mereka nyalahin pemerintah, padahal yang salah juga mereka juga kan. Jadi kayak Islam itu mengajarkan kita itu harus hidup sederhana, bukan miskin kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau nikahnya ditunda dulu ya nggak apa-apa, Islam juga nggak apa-apa, mengajarkan itu nggak apa-apa. Nikah itu bagi yang mampu-mampu aja. Oke, mungkin gini ya, kita kan di sini udah ngebahasnya tentang emosional sama finansial juga. Yang pertama di emosional ini, semakin kita bertambah umur, itu tuh belum menjamin mental seseorang itu dewasa juga. Adapun misalkan maaf nih umur udah kepala 3, kepala 2, tapi secara emosionalnya dia masih belum siap. Adapun juga anak yang masih belasan tahun tapi emosionalnya itu udah matang gitu, udah bisa berpikir dan apa ya, secara pola pikir dia lebih matang juga daripada orang dewasa. Jadi dia tidak menutup kemungkinan. Terus yang kedua, di bagian finansial sebenarnya kita menikah terlebih dahulu, kita tuh kan nggak mematok kalau misalkan grade-nya diambilnya ada paling bawah alias miskin kan. Kita tuh bisa aja berusaha bareng-bareng, misalkan finansialnya tuh emang biasa aja gitu, tapi mereka udah siap dan mereka matang dan mereka mau untuk berusaha bareng-bareng, kan bisa aja berkembang bersama, terus mencari rezeki bersama. Dan juga di Islam juga kan dianjurkan kan kalau misalkan jangan dulu pacaran, mending langsung taruh atau nikah aja gitu, karena kita juga menghindari yang namanya dosa gitu kan. Dari agama dilarang untuk pacaran, dan pacaran itu ada zina juga kan. Belum lagi ada beberapa orang yang kayak mereka tuh pacaran aja dulu deh, pokoknya sampai nunggu mapan gitu. Itu kan bisa apa, banyak beberapa orang, apalagi zaman sekarang menormalisasikan namanya pacaran ya kan. Terus nanti misalnya disuruh nikah mereka disuruh nikah sama orang, mereka tuh namanya belum mapan, padahal mereka secara langsung jalan zina gitu. Nah, di sisi juga kalau misalkan menunggu emosional kita stabil dan juga ekonomi kita stabil, manusia itu ada loh rasa kita tuh nggak akan selalu puas sama hasil yang kita udah gapai.
kalau misalkan kita udah mapan nih, misalkan udah mapan, tapi kita tuh bakal terus merasa oh kurang nih, kurang. Kita bakal mencari hal-hal yang lebih dan lebih. Karena manusia itu secara tidak langsung tidak akan puas dengan suatu hal. Oke, gini nih. Kan dari tadi tuh kalian berdua tuh menekankan kalau misalkan pacaran tuh zina ya, makanya lebih baik nikah dulu nih sebelum mapan. Cuman kan kebanyakan kenyataannya gitu kalau yang nikahnya masih muda itu kan ada karena apa gitu, karena faktor ya gitu lah. Apa tuh maksudnya faktor ini? Kebobolan, kebobolan nih kan itu udah dari zina loh ya. Malah kadang kalau misalkan yang anaknya karena zina terus nikah tuh itu kan masih dipertanyakan ya, itu tuh anaknya tuh nanti bakal dapatnya tuh apa ya, ngikut ayahnya atau ngikut ibunya atau gimana kan. Nah terus kalau yang nikah dini tuh kan kata kalian tuh membuka rezeki, tapi di kenyataannya juga sebenarnya kayak angka pengangguran, terus dari kayak Iya, angka jualan pengangguran. phone ice Awak merubah, tidak boleh menstandarisasi. Tapi bener justru kayak orang-orang yang pernikahan muda nih, kayak kalau kita kalian tuh jangan nikah muda, jangan nikah nggak punya apa-apa. Nah, setidaknya kalian tuh punya pikiran matang apa ya, emosional yang stabil. Iya, emosional yang stabil. Iya emang kalau misalkan kita nunggu lama-lama nggak menjamin kita bakal puas sama perasaan itu. Cuman bagi beberapa orang mapan secara psikologis itu ditandai ketika orang itu tuh bisa mengelola emosionalnya mereka sendiri. Kayak bisa juga kayak mereka udah terlepas dari bayang-bayang masa lalu mereka, kayak mapan dulu baru nikah itu nggak mesti orang yang kayak apa ya, kayak Dalam materi doang. iya kayak gitu. Bisa juga karena mereka di masa lalu hidupnya nggak bagus, jadi kayak trauma masa kecil. bener kayak trauma masa kecil yang diberikan oleh orang tua mereka, makanya mereka nggak mau mengulang apa yang orang tua mereka kasih akibat orang tua mereka nikah muda. Oke, sekarang aku akan memberikan pendapat dari sisi netral. Jadi kalau tadi kita bahas Iya, dan masa nih kita belum mendengarkan dari sisi yang netral. Gimana pengen kalau ngomong buat banget. netral? Jadi kan kalau kita lihat dari dua-duanya gini ya, jadi setiap orang itu kan punya pengalaman hidupnya masing-masing. Jadi ada orang yang emang udah waktu meskipun udah belasan tahun tapi emang emosinya udah dapet banget nih. Itu mungkin karena emang hidupnya dulu emang udah bekerja keras banget. Iya. Jadi kalau misalnya orang yang emang terus-terusan dikasih terus meskipun udah puluhan tahun dia bisa aja emang belum dapet gitu emosionalnya. Jadi itu pertama, pengalaman hidup orang beda-beda ya. Oke. Terus yang kedua, persiapan kan ada bukan cuma finansial doang. Terus kayak finansial tiap orang kan berbeda-beda ya, apa sih standarnya. Ada yang harus punya rumah, ada yang iya, tapi ada juga yang milih gak apa deh ngontrak dulu, yang penting ada tempat buat tinggal gitu ya, buat bareng-bareng. Terus ada yang juga yang butuh mobil, terus mobilnya emang harus gimana, tapi ada juga yang emang udah terfasilitasi bisa transportasi kayak bis, KRL gitu-gitu kan ya. Jadi finansial orang-orang juga beda-beda standarnya. Yang kedua, terus yang ketiga kita lihat dalil gak sih guys. Boleh biar makin fix gitu ya. Jadi ada satu dalil di Quran surat An-Nur, aku pegawin aja ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastaghfirul ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Yang artinya orang-orang tidak mampu nikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Jadi walaupun emang kita belum mampu menikah, itu pasti bakal tetap dikasih sama Allah karunia-Nya sampai kita mampu gitu. Terus juga walaupun kita pengen cepet-cepet nikah karena nggak mau mendekati zina, kita juga tetap harus menjaga kesucian diri kita. Jadi emang setiap orang harus punya pegangannya masing-masing untuk mengingatkan gitu prinsipnya kayak gimana, kan tiap orang beda-beda ya. Jadi intinya apa kak? Intinya sebenarnya relatif ya guys. Ada yang sukses nikah muda, ada juga yang bahagia setelah mapan. Tergantung kesiapannya mental, pasangan dan usahanya masing-masing. Wah seru banget ya
obrolan hari ini. Kesimpulan dua-duanya tuh sebenarnya ada pro dan kontra tergantung dari persepsinya masing-masing nih. Yang penting siap mental, finansial yang cukup, dan komunikasi sama pasangan yang baik. Buat teman-teman kira-kira masuk tim yang mana? Tim kontra, netral, atau pro nih? Boleh ya? Boleh komen di bawah, Komen jangan lupa vote, like, guys. subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.